Hai, video ini akan menjadi kabar gembira buat kalian yang mengidam-idamkan iPhone atau pengen pamer ke teman-teman kalau kalian memiliki iPhone tapi nggak punya duit. Nah, di video kali ini kita akan membahas rekomendasi-rekomendasi iPhone murah di tahun 2024 yang bisa kalian beli. Jadi, jangan lewatkan video ini sampai selesai. Tahun 2023 Apple sudah merilis seri iPhone 15 di Indonesia secara resmi, dan tahun ini atau tahun 2024 ini dikabarkan iPhone akan merilis iPhone terbaru mereka, yaitu iPhone 16 di kuartal ketiga. Nah, beberapa seri iPhone walau masih bisa dipakai dengan baik sudah nggak direkomendasikan lagi. Contohnya ya iPhone 8 Plus atau ya iPhone 7 dan segala macam. Ya meskipun masih bisa digunakan dengan baik, tapi sudah tidak kami rekomendasikan. Karena apa? Karena Apple sudah mengakhiri dukungan update security di seri iPhone tersebut. Nah, kalau kalian pengen mencari iPhone dan tidak mau membeli versi terbaru karena merasa overpriced, di video kali ini aku akan memberikan beberapa rekomendasi iPhone yang bisa kalian beli. Rekomendasi ini berdasarkan dari tentu aja update yang masih berlaku, ya, terutama untuk update security karena itu sangat penting. Kemudian untuk harga, dan kita memilih harga yang cukup terjangkau, jadi affordable lah. Kalau dibilang murah ya kita nggak bakal nemuin iPhone harga 2 juta, 3 juta ya. Tapi ini yang affordable, jadi ini adalah harga idealnya iPhone sebenarnya. Jadi ya kalian paling nggak juga nggak pakai iPhone itu nggak ketinggalan zaman banget. Jadi nggak terlalu out of date lah. Masih bisa menggunakan ekosistemnya, masih bisa menginstal aplikasi-aplikasi, dan masih bisa update-update aplikasi karena masih didukung oleh developernya. Oke, langsung aja. Yang pertama tentu aja adalah lini dari iPhone 13. Ini bukan iPhone terbaru sekali lagi ya. Kalau misalkan di iPhone 2024 muncul 16, kemudian harusnya iPhone 15. Cuman sebenarnya iPhone 15 masih cukup mahal. Jadi mending iPhone 13. Jadi iPhone 13 ini cukup worthy untuk kalian beli di tahun ini. Karena apa ya? Karena sudah jelas dia hanya berbeda 2 generasi. Jadi hanya kelewatan 14-15 lah. Jadi sekitar 2 tahun kali ya. 2 tahun dirilis sejak iPhone 16 rilis nantinya di kuartal ketiga. Kemudian tentu aja dari segi update OS, iPhone 13 ini masih mendapatkan dukungan update. Ya selain update OS tentu aja update security ya yang umurnya masih panjang. Karena biasanya si Apple ini memberikan update OS sampai 5 bahkan 6 kali. Atau berarti 6 tahun. Jadi ya masih bisa digunakan 4 tahun atau 5 tahun ke depan dengan harga yang masuk akal. Kemudian dari sisi desain, nah keuntungan menggunakan atau membeli iPhone 13 ini adalah apa? Karena desain ini sudah mirip-mirip dengan desain dari iPhone 14. Notch-nya itu kalau kamu bisa lihat tuh notch-nya itu sudah lebih pendek daripada iPhone 12. Jadi ya mirip-mirip lah. Terlihat lebih fresh lah. Kemudian di belakang kamu juga bisa lihat kalau formasi kameranya itu sudah miring gini ya, nggak kayak iPhone 12 yang lurus vertikal. Jadi ya kelihatan baru lah gitu ya. Dan ngomongin soal kamera di iPhone 13 ini, kamu sudah mendapatkan fitur mode sinematik, jadi bikin video-video sinematik itu keren lah. Jadi pertimbangan pertama kalau kalian pengen membeli iPhone yang murah, prioritas pertama kalian lihat dulu lah lini dari iPhone 13 ya, bisa 13 biasa, bisa juga 13 Pro. Jadi iPhone 13 ini adalah rekomendasi pertama kami untuk kalian yang pengen mencari iPhone murah di tahun 2024. Kemudian di rekomendasi berikutnya ada iPhone 12 Pro. Ya ini lebih tua 1 tahun dari iPhone 13 tadi. Jadi nanti ya konsekuensinya update OS-nya atau dukungan OS-nya itu akan lebih dulu habis. Tapi ya paling nggak ketika kalian beli di tahun ini, kalian masih akan mendapatkan beberapa update OS beberapa tahun ke depan. Dan kekurangannya dibandingkan iPhone 13 biasa yang kami rekomendasikan tadi, harga iPhone 12 Pro itu jauh lebih mahal. Paling nggak ya di toko-toko offline. Karena apa ya? Itu tadi, karena embel-embel Pro-nya itu. Jadi embel-embel Pro ini di iPhone 12 Pro ini memang nggak kaleng-kaleng sih. Jadi itu memberikan fitur yang banyak, terutama buat kalian yang suka dengan kameranya. Jadi ya keterbatasan update OS ini bisa ditebus dengan fitur-fitur Pro yang tadi. Jadi iPhone 12 Pro ini selain kameranya itu udah bagus dan sudah memiliki fitur LiDAR di scanner di kameranya. Kemudian
Apple 12 Pro ini sudah memperkenalkan kembali MagSafe. Jadi kalau kalian memiliki aksesoris MagSafe, entah itu casing ataupun power bank dan segala macam, kalian bisa menggunakannya di iPhone 12 Pro ini. Ya, artinya apa ya? Artinya kalian juga bisa merasakan sensasi aksesoris-aksesoris MagSafe yang dipakai teman-teman kalian yang sudah memiliki iPhone 15 ke atas. Jadi ya nggak terlalu kecewa banget, nggak terlalu penasaran banget dengan fitur MagSafe yang ada di iPhone. Rekomendasi berikutnya, kalau kalian merasa bahwa iPhone 13 dan iPhone 12 Pro masih di luar kantong, nah ini ada iPhone 12. Ya mirip-mirip dengan iPhone 12 Pro, cuman karena nggak ada embel-embel Pro-nya, maka beberapa fiturnya disunat oleh Apple, terutama di kamera. Ya wajar aja karena iPhone 12 ini itu Apple mempertimbangkan selisih harga yang cukup lumayan dibandingkan versi Pro-nya. Jadi buat orang-orang yang memang cuman pengen punya iPhone, punya device Apple, terus ya fitur-fitur standar kamera dan segala macam, ya ini iPhone 12 ini cocok untuk digunakan di tahun 2024 ini. iPhone 12 biasa ini juga memiliki perbedaan signifikan seperti iPhone 13, apalagi ya yang lebih baru lah iPhone 14. Notch-nya itu masih lebar kayak iPhone X, ya masih poni ya. Jadi dia masih poni, belum dynamic island. Terus formasi kamera atau bentuk kameranya di belakang itu juga masih lurus ke bawah, nggak ke samping. Ya kalau kalian Apple fanboy pasti tahulah perbedaannya. Tapi kalau bukan Apple fanboy, apalagi cuman ngelihat logonya Apple, ya pasti kalian menggunakan iPhone ini masih dipandang bagus lah gitu kan. Dan untuk update OS ya iPhone 12 ini masih bakal menerima beberapa update lagi sebelum akhirnya dihentikan oleh Apple. Ya lumayan lah kita membeli dengan harga yang cukup affordable untuk iPhone 12 dan mendapatkan beberapa update, bahkan mungkin update-nya lebih banyak dibandingkan Android biasa gitu. Jadi ya iPhone 12 masih bisa jadi pilihan. Rekomendasi berikutnya, kalau kalian pengen fitur yang pro, merasakan sensasi pro dari iPhone tapi memiliki budget yang tidak banyak, ya kalian bisa memilih iPhone 11 Pro. Tapi ini tolong diperhatikan, seri ini memiliki perbedaan generasi 4 generasi lah, jadi 4 tahun di bawah iPhone 15. Jadi kalau nanti iPhone 16 keluar di kuartal ketiga, ya seri iPhone 11 ini sudah mendekati usianya lah atau masa akhir hayat untuk mendapatkan update iOS-nya. Kita juga belum tahu apakah nanti akan mendapatkan iOS 18 atau tidak. Tapi kalau dapat ya mungkin itu juga jadi update terakhirnya juga gitu. Tapi paling enggak ya kalau kamu penasaran ingin mencoba versi Pro dari sebuah iPhone, iPhone 11 Pro ini bisa menjadi pilihan. Paling enggak kalian masih bisa bergaya atau memiliki iPhone dengan kamera boba gitu kan. Itu yang diinginkan anak-anak gadget sekarang kan. Buat gaya-gayaan lumayan lah iPhone 11 Pro ini. Tapi ya sekali lagi, karena sudah memiliki perbedaan generasi yang cukup tinggi dari iPhone 15, ya fitur-fiturnya mungkin sudah cukup ketinggalan dibandingkan iPhone baru. Meskipun ya masih bisa dipakai. Salah satu fitur yang mungkin ketinggalan atau nggak ada di iPhone 11 Pro, dan kalau siapa tahu kalian membutuhkannya ya, jadi kayak ini, 11 Pro itu nggak ada kamera atau lidar scannernya, nggak ada cinematic mode dan belum mendukung aksesoris MagSafe. Jadi kalau kalian membutuhkan ketiga fitur itu ya kalian nggak usah beli 11 Pro. Tapi kalau ketiga fitur ini nggak ada dan kalian merasa oke-oke aja, 11 Pro ini bisa jadi pilihan. Rekomendasi terakhir buat kalian yang pengen memiliki iPhone di tahun ini dan dengan budget yang tidak tidak pengen mengeluarkan budget yang banyak lah. Yang terakhir ada iPhone 11. Nah ini kasta terakhir yang kami rekomendasikan atau kami sarankan untuk kalian beli di tahun ini. Jadi di bawah ini ya saran kami sih kalian nggak perlu membelinya. Jadi di posisi terakhir ini ada iPhone 11 biasa. Jadi sebelumnya iPhone 11 Pro, ini iPhone 11 biasa. Sudah jelas ini iPhone memiliki fitur yang minim, udah nggak Pro, 11 lagi, udah terakhir gitu. Usianya ya mirip-mirip dengan iPhone varian atau lini 11 lah. Sudah mendekati akhir hayat. Sudah habis atau hampir habis mendapatkan update OS atau dukungan dari iPhone. Ya mungkin kalau update security masih bisa beberapa tahun lagi. Cuman kalau update OS ya mungkin paling banter cuman dapat 1 kali update aja. Kecuali Apple tiba-tiba berbaik hati ya, kayak iPhone SE misalkan. Kita nggak tahu. Tapi ya secara update jangan terlalu banyak berharap. Kemudian dari sisi desain sudah kelihatan beda lah ya.
kayak posisi poninya atau notch-nya dan dari posisi kameranya. Layarnya juga masih Liquid Retina, belum Super Retina XDR ya, walaupun kalau kita mata-mata biasa, mata yang perhatikan itu nggak banyak bedanya ya. Kalau kalian memang mau cari iPhone yang murah meriah, nah dan masih worthy untuk dipakai tahun ini, iPhone 11 adalah pilihan yang bisa kalian kalian gunakan lah atau kalian beli. Oke, jadi itu adalah beberapa rekomendasi iPhone murah kami di tahun 2024 yang masih layak untuk dipakai, masih worthy lah, masih recommend lah. Kalau di bawah itu sepertinya kami tidak merekomendasikan karena ya Apple sudah tidak memberikan update OS-nya, tidak memberikan update security-nya, dan walaupun misalkan kamu nekat beli nih, misalkan beli iPhone 10 misalkan atau apalagi iPhone 8 gitu ya. Ya kemungkinan besar kamu bakal cepat merasa itu bahwa iPhone lama atau barang lama, apalagi kalau kalian beli bekas dan baterai health-nya sudah terkuras habis, misalkan tinggal di 70%, ya kalian akan kecewa lah. Jadi rekomendasi kami, belilah iPhone minimal iPhone 11 atau kalau bisa kalau kalian punya uang ya nunggu iPhone 16 Pro Max aja ya. Oke, jadi itulah rekomendasiku di video kali ini. Buat kalian yang pengen bertanya-tanya soal iPhone atau sebaiknya iPhone apa yang dibeli dan segala macam, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk like dan subscribe serta share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, saya Afid. Sampai jumpa di video selanjutnya.